SOP 7 benar cara pemberian obat. Yang pertama, benar pasien. Pada benar pasien ada beberapa langkah. Yang pertama, gunakan minimal 2 identitas pasien. Yang kedua, cocokkan obat yang akan diberikan dengan instruksi terapi tertulis. Yang ketiga, anamnesis riwayat alergi. Yang keempat, anamnesis lengkap riwayat obat atau pengguna obat saat ini dan buat daftar obat-obat tersebut. Yang kelima, bandingkan pemberian obat saat ini dengan daftar obat yang digunakan pasien di rumah. Yang keenam, identifikasi pasien yang akan mendapat obat dengan kewaspadaan tinggi dilakukan oleh kedua orang yang kompeten, double check. Yang kedua, benar pasien. Pada benar pasien ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, beri label semua obat dan tempat obat. Yang kedua, obat dan larutan lain di lokasi perioperatif atau ruang prosedur yang tidak akan segera dipakai juga harus diberi label. Yang ketiga, pemberian label di lokasi perioperatif atau ruang prosedur dilakukan setiap kali obat atau larutan diambil dari kemasan asli ke tempat lainnya. Yang keempat, pada label tuliskan nama obat, kekuatan, jumlah, kuantitas, pengenceran dan volume, tanggal persiapan, tanggal kadaluarsa jika tidak digunakan dalam 24 jam, dan tanggal kadaluarsa jika kurang dari 24 jam. Yang kelima, semua obat atau larutan diverifikasi oleh 2 orang secara verbal dan visual. Jika orang yang menyiapkan obat bukan yang memberikannya kepada pasien. Yang keenam, pemberian label tiap obat atau larutan segera setelah obat disiapkan jika tidak segera diberikan. Yang ketujuh, jangan memberi label pada syringe atau tempat kosong sebelum obat disiapkan atau diisi. Yang ketiga, benar dosis. Dosis atau volume obat, terutama yang memerlukan kewaspadaan tinggi, dihitung dan dicek oleh 2 orang yang kompeten, double check. Yang kedua, jika ragu konsultasi ke dokter yang menulis resep. Yang ketiga, berkonsentrasi penuh saat menyiapkan obat dan hindari gangguan. Yang keempat, benar waktu. Yang pertama, sesuai waktu yang ditentukan sebelum makan, setelah makan, dan saat makan. Yang kedua, perhatikan waktu pemberian. 3 kali sehari tiap 8 jam, 2 kali sehari tiap 12 jam, sehari sekali tiap 24 jam, selang sehari tiap 48 jam. Yang ketiga, obat segera diberikan setelah diinstruksikan oleh dokter. Yang keempat, belum memasuki masa kadaluarsa obat. Yang kelima, benar cara atau route pemberian. Pada langkah ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, cara pemberian obat harus sesuai dengan bentuk atau jenis sediaan obat. Yang kedua, slow release, tidak boleh digerus, dan entry-coated, tidak boleh digerus. Yang ketiga, obat-obat yang akan diberikan per NIGT sebaiknya adalah obat cair atau sirup. Yang keempat, pemberian antar obat sedapat mungkin berjarak. Yang kelima, jadwal pemberian obat dan nutrisi juga berjarak. Tahap yang keenam adalah benar dokumentasi. Pada tahap ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, setiap perubahan yang terjadi pada pasien setelah mendapat obat harus didokumentasikan. Yang kedua,
Setelah dokumen klinik, harus ada bukti nama dan tanda tangan atau paragraf yang melakukan. Yang ketiga, setelah pemberian obat, langsung diparaf dan diberi nama siapa yang memberikan obat tersebut. Yang keempat, setiap perubahan jenis, dosis, jadwal, cara pemberian obat harus diberi nama dan paraf yang mengubahnya. Yang ketujuh adalah benar informasi. Pada tahap ini ada 5 langkah. Yang pertama, semua rencana atau tindakan pengobatan harus dikomunikasikan pada pasien atau keluarganya, termasuk pasien di ICU. Yang kedua, jelaskan tujuan dan cara mengonsumsi obat yang benar. Yang ketiga, jelaskan efek samping yang mungkin timbul. Yang keempat, rencana lama terapi juga dikonsumsikan pada pasien. Yang kelima, tips semua informasi yang telah diberikan pada pasien dan keluarganya ini ditulis dalam form penjelasan dan pendidikan dokter kepada pasien yang ada di dalam paket rekam medik dan ditandatangani oleh dokter dan pasien atau keluarga pasien.